Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan Tuhan boleh berkenan di hati-Mu. Mari Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan Yesus boleh berbau harum di hadapan-Mu dan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita akan naikkan pujian yang mengatakan kasih yang terindah yang telah kita terima itu kasih yang terbesar dari Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah Tuhan, kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan karena kebaikanku, juga bukan karena hebat kami Tuhan Yesus, hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku Yesus. Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, sungguh
baik bagiku, Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Sungguh baik, Engkau sungguh baik bagi kami, Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Sungguh baik, Engkau sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku, Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Ku berharga, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, Tuhan. anugerah-Mu Amin, Yesus, terima kasih. bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku,
katakan lebih lagi, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu Tuhan. Ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Anugerah-Mu mempesona hati kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang mempesona hati kami ya Tuhan Yesus. Kau mengangkat kami Tuhan, sehingga kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa, saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menjamah setiap hati kami,
dan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati hamba-Mu Tuhan, sehingga bagi kami yang mendengarkan Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, dan bahkan kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita kembali bertemu dalam renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang misi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti tahu film yang cukup terkenal dengan judul Mission Impossible. Itu bercerita tentang agen FBI yang memiliki misi yang dirasa tidak mungkin. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saya mau kasih judul Mission Impossible. Artinya misi yang Tuhan berikan adalah misi yang mungkin dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Banyak orang berpikir bahwa misi Tuhan mungkin itu terlalu sulit atau mustahil bagi setiap kita untuk kita lakukan. Tapi dengan Tuhan yang tampak mustahil menjadi mungkin. Matius 19 ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Misi dari Tuhan itu pasti besar. Misi dari Tuhan itu memang bila kita pikirkan seolah-olah tidak mungkin bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita berbicara tentang siapa kita atau apa sih kita ini. Tapi perintah Tuhan itu jelas untuk setiap kita yang mau mengikut Tuhan. Misi dari Tuhan itu pasti besar, tapi bukan yang mustahil. Kita bisa belajar dari Yeremia 1 ayat 6 yang sampai ke 8. Yeremia di situ juga diceritakan merasa tidak mampu saat dipanggil Tuhan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menjawab Yeremia bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memampukan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tapi orang yang mau taat. Kita juga bisa melihat teladan daripada Musa yang juga hampir sama ketika Tuhan menampakkan diri dan memberi perintah untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ketika Musa harus menghadap ke Firaun, Musa juga mengatakan hal yang sama bahwa dia tidak cukup mampu, bahwa dia tidak pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan akhirnya terus menyertai dan menepati setiap janji yang sudah dinyatakan kepada Musa, sehingga akhirnya Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi misi dari Tuhan itu memang terlihat sepertinya mustahil, tapi kita mau berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengikuti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka segala sesuatu tidaklah mustahil. Ketika kita menjalankan misi, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk misi. 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayatnya Bapak Ibu bisa lihat nih di atas ini nih. Ya, saya ngerjain editor. Paulus berkata bahwa dalam kelemahan justru kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita merasa tidak mampu, justru disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada misi-misi, ada perintah yang Tuhan nyatakan dalam hati, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kadang kita merasa lemah, kadang kita merasa tidak mampu, tapi justru di dalam kelemahan itulah seperti apa yang Paulus katakan, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana Tuhan memampukan kita? Yang pertama, pasti melalui Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kita diberikan kuasa untuk menjadi saksinya.
Bapak Ibu bisa baca ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang ini di sebelah sini nih ayatnya nih. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan memampukan kita melalui komunitas orang-orang percaya. Kita harus selalu diajar untuk ada di dalam komunitas orang percaya, di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Bapak Ibu bisa lihat di Ibrani 10 ayat 24, 25, di mana kita diingatkan supaya kita tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu yang terakhir, melalui apa kita bisa dimampukan, bagaimana cara Tuhan memampukan kita, yaitu melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang ketiga, ketika kita mau melakukan misi Tuhan, langkah untuk menjalankan misi Tuhan dalam hidup kita, kita mau merespon panggilan Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 menyatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi kita mau sepenuhnya memberi hati kita, memberi hidup kita, memberi diri kita untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menjadi saksinya, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau melakukan sesuatu untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, sehingga akan ada banyak orang diselamatkan, akan ada banyak mulut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita, rasa malas menghentikan kita, rasa khawatir menghentikan kita. Tapi kita mau melangkah dengan iman, mulai dari hal kecil, setia dalam perkara kecil, sehingga kita terus bertumbuh, kita terus belajar, dan kita terus diperlengkapi seiring kita berjalan di dalam misinya Tuhan. Yang mustahil di mata manusia bisa menjadi mungkin jika kita mengandalkan Tuhan. Jangan takut menjalani misi Tuhan dalam hidup kita. Katakan dengan iman, mission I am possible. Karena bersama Tuhan segalanya mungkin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang kembali boleh mengingatkan bahwa ketika kami menerima amanat agung untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan, membawa mereka dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sesuatu yang besar dalam hidup kami. Mungkin kadang kami merasa tidak mampu, kami merasa takut, kami merasa tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi biarlah kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, bagaimana Tuhan menyertai Yeremia, sehingga mereka boleh ada dalam Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami mau Tuhan ada dalam setiap langkah kaki kami, dalam setiap ucapan kami, dalam setiap apa yang kami saksikan kepada mereka, sehingga mereka pada akhirnya boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami keluar untuk menjalani misi, Tuhan juga boleh mengubahkan hidup kami, sehingga kami benar-benar siap dibentuk dan dipakai dan menjadi saksi Tuhan, dan kemuliaan Tuhan saja yang boleh terlihat dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap karakter kami, dalam setiap ucapan kami ya Bapak. Roh Kudus Tuhan terus memenuhi hati, pikiran, mulut, perkataan kami, sehingga akan membawa setiap jiwa-jiwa boleh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus pimpin kami, terus sertai kami ya Bapak. Seolah-olah misi Tuhan dibuat menjadi mustahil. Iblis akan terus mengintimidasi kehidupan kami, tapi kami mau yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil ketika kami berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sisa waktu ke depan, mulai pagi hari ini sampai kami selesai beraktivitas, apapun yang kami kerjakan, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang bekerja di rumah, kami yang sekolah, apapun yang kami lakukan mulai dari pagi hari ini sampai nanti selesai, sepenuhnya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jaga, berkati, berikan kekuatan dan kesehatan setiap tubuh anak-anak Tuhan ketika mereka mulai melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.